Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nika Gundala Hidayat dari kelas 12 IPA 2. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tahapan glikolisis, siklus Krebs, dan transfer elektronik. Tahap pertama, fosforilasi glukosa, enzim heksokinase dari ATP, penyusunan kembali glukosa 6-fosfat, enzim fosfoglukoisomerase. Fosforilase kedua, perubahan ATP, enzim fosfofruktokinase, fruktose 1,6-bifosfat. Tahap 4, glikolisis, enzim aldolase, gula gliseraldehida 3-fosfat, dihidroksiaseton fosfat. Tahap 5, glikolisis isomerase. Tahap 6, oksidasi dengan fosforilasi, enzim triose fosfat dehidrogenase, NAD plus jadi NADH. Pelepasan fosfat berenergi tinggi oleh 2 molekul ADP jadi 2 molekul ATP, 2 molekul 3 fosfogliserat, fosfogliserokinase, relokasi gugus fosfat, fosfogliseromutase, enolase pirufat kinase. Pelepasan fosfat berenergi tinggi oleh 2 molekul ADP jadi 2 molekul ATP, 2 molekul 3 fosfogliserat, fosfogliserokinase, relokasi gugus fosfat, fosfogliseromutase, enolase pirufat. Kita masuk pada pembahasan 10 tahapan glikolisis. Baik, kali ini saya akan membahas materi glikolisis. Sebelum lebih lanjut membahas tentang proses glikolisis, kita harus ingat bahwa dalam sel yaitu terdapat sitoplasma dan juga mitokondria. Sitoplasma inilah tempat terjadinya proses glikolisis, dan selain sitoplasma, komponen penting dari sel yang berperan dalam proses respirasi seluler yaitu mitokondria. Mitokondria memiliki 2 membran, yaitu membran luar dan membran dalam. Membran dalam memiliki lipatan atau lekukan ke arah dalam yang disebut dengan krista. Sedangkan isi dari mitokondria disebut dengan matriks. Di bagian matriks ini terdapat DNA dan juga ribosom. Naik kelas struktur dari mitokondria, tahapan pertama dalam respirasi diawali dengan proses glikolisis. Secara sederhana, proses glikolisis yang terjadi di sitoplasma ini adalah proses pengubahan satu molekul glukosa yang memiliki 6 atom karbon menjadi 2 molekul asam pirufat
yang memiliki 3 atom karbon. Dan untuk mengubah satu molekul glukosa menjadi 2 molekul asam piruvat, dibutuhkan 2 molekul ATP yang diubah menjadi ADP. Selain itu juga dihasilkan 2 molekul NADH yang diubah dari 2 molekul NADH menjadi 2 ATP yang dihasilkan pada proses glikolisis ini. Sebanyak 4 molekul ATP yang diubah dari 4 molekul ADP. Tetapi karena dalam proses glikolisis ini menggunakan 2 ADP, maka yang tersisa adalah 2 ATP. Jadi, secara keseluruhan, dalam proses glikolisis ini menghasilkan 2 molekul asam piruvat yang memiliki 3 atom karbon. Kemudian 2 molekul NADH2 dan juga 2 molekul ATP. Dan ingat, proses glikolisis ini terjadi di sitoplasma. Untuk proses lengkapnya, glikolisis ini terdiri dari 10 tahapan. Tahapan yang pertama terjadi fosforilasi, yaitu proses pengubahan glukosa menjadi glukosa 6-fosfat. Di sini satu gugus fosfat ditambahkan pada glukosa yang berasal dari ATP dan membentuk ADP. Enzim yang terlibat dalam proses pengubahan glukosa menjadi glukosa 6-fosfat yaitu enzim heksokinase. Tahapan yang kedua yaitu proses pengubahan glukosa 6-fosfat menjadi fruktosa 6-fosfat. Di sini hanya terjadi perubahan isomernya dan enzim yang terlibat dalam proses pengubahan glukosa 6-fosfat menjadi fruktosa 6-fosfat yaitu fosfoglukosa isomerase. Tahapan yang ketiga yaitu proses pengubahan fruktosa 6-fosfat menjadi fruktosa 1,6 difosfat. Di sini juga terjadi penambahan satu gugus fosfat yang berasal dari ATP dan diubah menjadi ADP. Enzim yang terlibat pada tahap yang ketiga ini yaitu fosfofruktokinase. Dan tahap yang selanjutnya yaitu pengubahan fruktosa 1,6 difosfat menjadi 2 molekul yang memiliki 3 atom karbon. Yang pertama disebut dengan dihidroksiaseton fosfat. Sedangkan yang kedua disebut gliseraldehidat 3-fosfat. Tahapan ini terdiri dari tahapan yang keempat dan juga yang kelima, melibatkan enzim aldolase. Tetapi dihidroksiaseton fosfat di dalam sel akan diubah menjadi gliseraldehidat 3-fosfat. Di sini menggunakan enzim yang disebut triosafosfat isomerase. Sehingga hasil akhir yaitu 2 molekul gliseraldehidat 3-fosfat. Lanjut tahap yang keenam, yaitu proses pengubahan gliseraldehidat 3-fosfat menjadi 1,3 bifosfogliserat. Di sini terjadi penambahan fosfat atau proses yang disebut dengan fosforilasi. Selain itu juga melepaskan ion hidrogen dan juga 2 elektron. Ion hidrogen akan ditangkap oleh NAD sehingga membentuk 2 molekul NADH. Enzim yang terlibat dalam tahapan yang keenam ini disebut dengan gliseraldehidat 3-fosfat dehidrogenase. Tahapan yang ketujuh yaitu proses pengubahan 1,3 bifosfogliserat menjadi 3 fosfogliserat. Di sini 1,3 bifosfogliserat melepaskan satu gugus fosfat yang akan ditangkap oleh ADP dan membentuk 2 molekul ATP. Enzim yang terlibat dalam tahapan yang ketujuh ini disebut dengan fosfogliserokinase. Tahapan yang kedelapan yaitu proses pengubahan 3 fosfogliserat menjadi 2 fosfogliserat. Enzim yang terlibat dalam tahapan ini disebut fosfogliseromutase. Selanjutnya yaitu tahapan yang ke-9, proses pengubahan 2 fosfogliserat menjadi fosfoenol piruvat. Enzim yang terlibat dalam proses ini disebut enzim enolase. Pada proses pengubahan 2 fosfogliserat menjadi fosfoenol piruvat, terjadi pelepasan 2 molekul air atau H2O. Dan tahapan yang terakhir
yaitu proses perubahan fosfoenol piruvat menjadi asam piruvat. Pada tahapan yang terakhir ini, fosfoenol piruvat melepaskan satu gugus fosfat yang ditangkap oleh ADP dan menghasilkan 2 molekul ATP. Enzim yang terlibat dalam tahapan yang terakhir ini disebut dengan enzim piruvat kinase. Itu adalah urutan proses glikolisis dari glikolisis yang memiliki 6 atom karbon sampai menghasilkan 2 molekul asam piruvat. Selain itu menghasilkan 4 ATP dan juga 2 NADH. Tetapi karena dalam proses glikolisis ini menggunakan 2 ADP, maka hasil bersihnya dari molekul glikolisis itu menghasilkan 2 ATP, dan selanjutnya setelah diubah menjadi 2 molekul asam piruvat, jika tanpa oksigen maka akan dibentuk asam laktat jika terjadi pada hewan, atau menjadi alkohol jika terjadi pada tumbuhan. Tetapi jika ada oksigen maka akan dilanjutkan tahapan selanjutnya, yaitu dekarboksilasi oksidatif, kemudian siklus Krebs, dan terakhir transport elektron. Baik, itulah tadi untuk penjelasan 10 tahapan glikolisis. Untuk gambar lebih jelasnya bisa dilihat pada layar. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan siklus Krebs. Asetil koasitrat, isositrat NADH, ketoglutarat NADH, suksinil ATP suksinat, FADH fumarat, malat NADH, oksaloasetat. Asetil koasitrat, isositrat NADH, ketoglutarat NADH, suksinil ATP suksinat, FADH fumarat, malat NADH, oksaloasetat, malat NADH, oksaloasetat. Siklus Krebs ini sering juga disebut sebagai siklus asam sitrat. Alasan mengapa disebut itu adalah sebagai bentuk penghargaan kepada Hamster, seorang ilmuwan dari Jerman yang merupakan penemu dari siklus Krebs ini. Bagaimana prosesnya? Secara singkat, penjelasan tentang siklus Krebs ini terdiri dari 8 tahapan. Kita mulai pada tahapan yang pertama. Asetil CoA yang memiliki 2 atom karbon merupakan hasil dari dekarbolisasi oksidatif, akan mengalami kondensasi bersama dengan senyawa oksaloasetat yang memiliki 4 atom karbon, sehingga atom gugus asetil dan oksaloasetat membentuk ikatan menjadi senyawa berkarbon 6 yang dikenal sebagai sitrat atau asam sitrat. Karena asam sitrat ini merupakan senyawa yang terbentuk pada tahap pertama siklus ini sebagai siklus asam sitrat. Pada saat pembentukan asam sitrat ini, CoA akan dilepaskan sehingga sitrat tidak memiliki koenzim A. Enzim yang berperan dalam tahap yang pertama ini adalah sitrat sintase. Selanjutnya pada tahap yang kedua, sitrat akan mengalami perubahan menjadi isositrat yang masih memiliki karbon 6 karena reaksi yang terjadi pada tahap ini hanya isomerisasi atau pengubahan dari satu senyawa menjadi senyawa lain yang masih memiliki rumus senyawa yang sama. Pada tahap ini terjadi 2 reaksi, yaitu pelepasan molekul air atau H2O yang prosesnya dikenal sebagai dehidrasi. Namun kemudian pada tahap ini juga terjadi proses penambahan molekul air yang prosesnya dikenal sebagai hidrasi. Proses pengubahan sitrat menjadi asam sitrat ini dikatalis oleh enzim akonitase. Pada tahap yang ketiga, isositrat yang memiliki 6 karbon akan diubah menjadi alpha ketoglutarat yang memiliki 5 atom karbon.
Sehingga pada tahap ini terjadi pelepasan ikatan yang artinya ada elektron yang dilepaskan pula. Elektron yang dilepaskan ini akan diterima oleh NAD+ sehingga membentuk NADH. Pada tahap ini pula terjadi proses dekarbolisasi atau pengurangan karbon berjumlah 1 karbon. 1 karbon ini akan membentuk CO2. Enzim yang berperan dalam enzim yang berperan dalam tahapan ini adalah isositrat dehidrogenase. Tahapan yang keempat adalah ketoglutarat yang memiliki 5 atom karbon. Akan diubah menjadi subsinyal koenzim A yang memiliki 4 atom karbon. Artinya pada tahap ini juga menjadi dekarbolisasi atau pelepasan 1 karbon. Nah, 1 karbon ini akan membentuk molekul karbon dioksida. Selain itu pada tahap ini pula terjadi reduksi NAD+ sehingga membentuk NADH. Karena pada saat ini terjadi pembubaran dan alfa ketoglutarat menjadi suksinil KOA, artinya terjadi penambahan KOA yang masuk pada reaksi ini, sehingga KOA akan berkaitan kepada senyawa suksinil, membentuk suksinil KOA. Enzim yang berperan pada tahap ini yaitu alfa ketoglutarat dehidrogenase. Tahap yang kelima, suksinil KOA yang memiliki 4 atom karbon akan diubah menjadi suksinat yang masih memiliki 4 atom karbon. Pada tahap ini tidak ada pengurangan atom karbon seperti pada tahap sebelumnya. Tapi pada tahap ini terdapat beberapa reaksi, yaitu fosfat inorganik akan berperan pada tahap ini sebagai pemutus ikatan koenzim A yang terdapat pada suksinil. Sehingga pada tahap ini KOA akan dilepaskan dan fosfat inorganik akan berikatan dengan GDP yang membentuk GTP. Namun pada beberapa sel fosfat yang telah membentuk GTP akan ditransfer lagi ke ADP sehingga membentuk ATP. Baik ATP maupun GTP keduanya memiliki energi yang setara. Enzim yang berperan dalam tahap ini yaitu suksinil KOA sintase. Tahapan yang keenam yaitu suksinat yang memiliki 4 atom karbon akan diubah menjadi fumarat yang memiliki 4 karbon pula. Pada tahap ini terjadi pelepasan elektron sehingga elektron akan ditangkap oleh FAD membentuk FADH 2 kali. Enzim yang berperan untuk mengkatalis senyawa subsinat menjadi fumarat adalah suksinat dehidrogenase. Tahapan yang ketujuh terjadi pengubahan fumarat menjadi malat. Enzim yang berperan pada tahap ini adalah fumarase. Pada tahap ini terjadi penambahan air atau H2O yang prosesnya dikenal sebagai hidrasi. Selanjutnya tahap yang ke-8, malat akan diubah kembali menjadi oksaloasetat. Pada tahap ini pula terjadi pembentukan NADH yang berasal dari NAD+. Enzim yang berperan dalam tahapan ini adalah malat dehidrogenase. Dengan demikian, dalam satu kali siklus menghasilkan 3 NADH, 1 FADH 2 kali, dan 1 ATP. Karena pada dekarbolisasi oksidatif menghasilkan 2 asetil KOA, artinya pada siklus Krebs ini menghasilkan 2 FADH 2 kali, 6 NADH, dan 2 ATP. Selanjutnya kita masuk pada materi transfer elektron. Rantai transfer elektron dan osmosis yang merupakan tahap terakhir dalam respirasi aerob. Di tahap ini kita sebenarnya akan membuat sebagian besar ATP. Rantai transfer elektron dan osmosis merupakan proses produksi ATP dari NADH dan FADH2 yang dihasilkan dalam glikolisis, reaksi dekarbolisasi oksidatif, dan siklus Krebs. Kenapa NADH dan FADH2 ini harus diubah menjadi ATP? Karena NADH dan FADH2 merupakan salah satu bentuk energi, namun berupa energi yang belum dapat digunakan oleh tubuh, sehingga harus diubah menjadi ATP agar dapat dimanfaatkan oleh tubuh. Sehingga tujuan dari rantai transfer elektron dan chemiosmosis adalah untuk menghasilkan energi yang dapat dihasilkan oleh tubuh. Yang harus pertama kita ketahui adalah di mana kode reaksi ini terjadi. Kita telah singgung sebelumnya, hal ini terjadi di bagian mitokondria. Mitokondria sendiri tersusun atas beberapa bagian, meliputi membran luar, membran dalam, dan matriks mitokondria.
Kedua tahapan ini berlangsung pada mitokondria, tepatnya pada bagian membran dalam mitokondria atau yang disebut dengan krista. Bentuk membran dalam mitokondria jika diperbesar akan menjadi seperti gambar di sebelah kiri. Bagian membran dalam mitokondria tersusun atas fosfolipid bilayer kompleks protein 1, koenzim Q atau ubiquinan, kompleks protein 3, kompleks protein 4, sitokrom C, ATP sintase, dan kompleks protein 2. Yang terletak di bagian ini disebut dengan rantai transfer elektron, karena dalam prosesnya terjadi transfer elektron dari satu protein ke protein yang lain. Dalam transfer elektron ini, oksigen akan berperan sebagai penerima elektron terakhir yang akan membentuk H2O, yang nantinya H2O ini akan dikeluarkan dari sel. Perubahan NADH dan FADH2 menjadi ATP terdapat sedikit perbedaan dari prosesnya. Yang pertama, pengubahan NADH menjadi ATP terlebih dahulu. Proses yang terjadi pada tahap transfer elektron diawali dengan NADH akan diuraikan menjadi NAD+, yang membuat elektron dari reaksi ini akan masuk ke kompleks protein 1. Kemudian dikirimkan ke ubiquinon. Saat elektron melewati kompleks protein 1, hal ini akan memicu dipupanya H+ menuju luar antar membran. Elektron dari ubiquinon dibawa melewati kompleks protein 3 ke sitokrom C. Saat melewati kompleks protein 3, hal ini juga akan memicu dipupanya H+ keluar menuju ruang antar membran. Kemudian dari sitokrom C, elektron akan dibawa ke matriks mitokondria melalui kompleks protein 4. Saat elektron melewati kompleks protein 4 akan mengeluarkan satu atom hidrogen lagi menuju ruang antar membran. Selanjutnya elektron kemudian akan diterima oleh molekul oksigen yang kemudian akan berikatan dengan dua ion H+ membentuk H2O. Tidak dihitung transfer elektron dari bermacam-macam protein tadi memicu ditumpahnya 3H keluar menuju ruang antar membran H+ atau proton tersebut akan kembali menuju matriks mitokondria melalui enzim yang disebut ATP sintase. Lewatnya H+ pada ATP sintase akan memicu enzim tersebut membentuk ATP secara bersamaan karena terdapat 3H+ yang masuk kembali ke dalam matriks. Maka terbentuklah 3 molekul ATP. Pada akhirnya untuk setiap satu NADH menghasilkan 3 ATP. Selanjutnya pengubahan FADH2 menjadi ATP. Pertama FADH2 diuraikan menjadi FAD+, kemudian elektron masuk ke kompleks protein 2. Transfer pada kompleks protein 2 tidak memicu dipupanya H+ keluar menuju ruang antar membran. Setelah dari kompleks protein 2, elektron akan ditangkap oleh ubiquinon. Dari ubiquinon, elektron akan dibawa melewati kompleks protein 3 ke sitokrom C. Saat melewati kompleks protein 3, akan dikeluarkan satu ion hidrogen berikutnya. Elektron dari sitokrom C akan dibawa ke matriks mitokondria melalui kompleks protein 2. Pada saat melewati kompleks protein 4, akan dikeluarkan juga satu atom hidrogen yang selanjutnya elektron kemudian akan diterima oleh molekul oksigen yang kemudian berikatan dengan dua ion H+ membentuk H2O. Setiap atom hidrogen yang terbentuk akan masuk ke ATP sintase untuk menjadi ATP. Jumlah ion hidrogen yang dikeluarkan berjumlah 2 untuk setiap satu molekul FADH2. Jadi hasil perubahan untuk setiap satu FADH2 menghasilkan 2 ATP. Proses transfer elektron terjadi sampai tahap diterimanya elektron oleh oksigen yang merupakan akseptor elektron terakhir, sedangkan proses pembentukan ATP oleh enzim ATP sintase tersebut dinamakan dengan kemiosmosis. Sampai disinilah tahapan respirasi aerob. Baik, itulah tadi penjelasan saya mengenai tahapan glikolisis, siklus Krebs, dan transfer elektron. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.